Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajarannya, coba dicek dulu di sekeliling kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada, Ada Bu. bersih. Oke, untuk ketua kelasnya siapa? Oke, silakan bertiga dulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, doa absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk apa enggak? Enggak, Masuk semua. Ada, Masuk Bu. semua. masuk semua Ibu. Ya ada semua. Jadi hari ini kita memasuki materi tentang bersuci ya. Ya Ibu. Ibu mau tanya, mengapa Islam sangat menganjurkan bersuci? Ayo siapa yang tahu berangkat tangan? Saya Bu. Ya boleh dijawab. Ya. Jadi Islam sangat menganjurkan bersuci karena bersuci merupakan syarat sah ibadah, menjaga kebersihan dan kesehatan serta membantu umat Islam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi bersuci itu adalah salah satu syarat sah untuk kita beribadah. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama itu pengertian bersuci. Coba dibaca dulu sama Nisa. Coba dibaca ini. Pengertian bersuci. Tahukah kamu bersuci? Bersuci dalam bahasa Arabnya disebut dengan taharah. Istilah taharah dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah, serta orang yang akan mengerjakan salat dan tawaf diwajibkan terlebih dahulu beristighfar seperti berwudu, tayamum atau mandi. Ya Bu. Jadi bersuci itu adalah salah satu untuk menghilangkan benda-benda dari tubuh kita dari najis. Nah, bersuci itu bisa seperti wudu, mandi, dan tayamum. Yang kedua itu perbedaan bersuci dan membersihkan. Dalam fikih, bersuci itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bersuci secara lahiriah atau bersuci atau bersuci fisik kita, diri kita, fisik kita. Yang kedua itu bersuci batiniah atau yang biasa disebut bersuci menyucikan batin kita. Yang pertama bersuci lahiriah. Coba dibaca Mas Diki. Coba dibaca bersuci lahiriah. Ayo dibaca. Lahiriah yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadis. Nah, contohnya membersihkan badan umat hingga kerukuman dari segala bentuk kotoran najis bersuci lahiriah. Ada dua, yaitu yang pertama bersuci dari najis adalah bersuci untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada dan yang menjadi tempatnya. Cara membersihkannya sesuai dengan bentuk jenis kotoran yang dihilangkan, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau dan matanya. Yang kedua, bersuci dari hadis setelah menghilangkan dan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu dan mandi. Cara mensucikannya itu disesuaikan dengan jenis hadis yang dibersihkan. Oke, terima kasih Mas Diki. Nanti cara
membacanya tolong diperbaiki lagi ya, banyak yang salah tadi. Ya, Bu. Jadi bersuci secara lahiriah itu terbagi menjadi dua. Itu bersuci dari najis adalah bersuci dari najis itu maksudnya kita menyucikan diri yang terkena najis. Contohnya, jadi bersuci lahiriah itu ada dua. Yang pertama itu bersuci dari najis. Jadi bersuci dari najis itu menghilangkan kotoran yang menempel di badan kita. Contohnya, kita terkena kotoran cicak, jadi harus dibersihkan. Terus yang kedua bersuci dari hadas. Jadi, bersuci dari hadas itu contohnya seperti hadas kecil. Ketika kita ini sholat terkena hadas kecil, maka kita bersucinya dengan cara berwudu. Contohnya itu seperti sebelum kita mau wudu itu biasanya kan tipis ya. Nah, jadi kita harus membersihkan dan membersihkannya itu secara terlalu ya tipis. Terus yang kedua, terus yang kedua itu bersuci batiniah. Nih ya. Coba yang kedua bersuci batiniah dibaca saya ya harus nur. Gantian. Oh iya, kita harus baca. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran daging berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasad, dendam, nifaq, dan riya. Cara membersihkan sifat atau perilaku tercela ini adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut serta menutupinya dengan perilaku terpuji. Iya. Jadi bersuci, maksud dari bersuci batiniah itu kita harus menyucikan batin kita atau hati kita. Contohnya, seumpamanya kalian punya sifat riya, punya sifat pamer sama teman, itu juga harus dihilangkan karena itu juga termasuk kotoran hati ya atau batin. Oke, untuk materi yang terakhir itu dasar hukum bersuci. Jadi bersuci itu memiliki dasar hukum ya. Hukumnya itu dasar hukumnya itu bisa berupa dari Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran Allah surat Al-Baqarah. Coba dibaca Mbak Marika, coba dibaca ini ayatnya sama artinya. Sungguh katanya Bu. Artinya sesungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Dengan surat Al-Baqarah ayat 1 ayat 22. Ya, oke. Ini termasuk salah satu dasar hukum bersuci. Seperti artinya, sungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Karena bersuci itu adalah salah satu syarat untuk kita beribadah. Oke, itu tadi materi-materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas dan kalian bentuk dua kelompok untuk mendiskusikan tugasnya, lalu dipresentasikan perwakilan saja. Ya Ibu. Ya Ibu. Ya Bu. Siap. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya. Gimana? Udah selesai? Belum.
Gimana Bu? Ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari Ibu Lilin. Menurut kalian, mengapa menjaga kebersihan dan bersuci sangat penting sebelum melaksanakan ibadah sholat? Jadi menurut kami, menjaga kebersihan dan bersuci sangat penting karena kebersihan merupakan salah satu syarat sah ibadah seperti sholat. Oke, bagus sekali jawabannya. Boleh kasih tepuk tangan. Coba kelompok dua dari laki-lakinya. Maju. Baik, di sini ada persoalan dari Bu Ririn. Menurut pendapat kalian, apa yang akan terjadi jika seseorang melaksanakan sholat tanpa bersuci terlebih dahulu? Jika seseorang melaksanakan sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, maka sholatnya tidak sah karena bersuci merupakan salah satu syaratnya sah sholat bersuci. Bertujuan untuk membersihkan diri dari hadas dan najis sebelum menghadap Allah. Oke, kasih tepuk tangan. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Gimana? Apakah anak-anak ada yang bertanya? Tidak. Oke, langsung Ibu tutup ya. Untuk tugas minggu depan, tolong kalian cari dan kelompokkan alat-alat apa saja yang bisa untuk bersuci. Untuk ketua kelasnya boleh menutup dengan doa dulu pelajaran hari ini. Ketua kelas. Iya Ibu. Ayo teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. I just had to let you know you're